Selamat sore kepada pemirsa Guri Saden TV. Guri Saden TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Nah, pemirsa Guri Saden TV, pada kesempatan ini kita membahas tentang pendukung Anies yang membentuk relawan Padul dengan tujuan untuk mendukung Pramono Rano Karno ya dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 ya. Nah, perlu kami sampaikan kepada pemirsa Guri Saden TV bahwa dukungan pendukung Anies Baswedan kepada Pramono Anung Rano Karno ini merupakan investasi elektoral ya yang sangat luar biasa. Di samping merupakan investasi elektoral yang sangat luar biasa, juga bisa dilihat sebagai bentuk komitmen ya, komitmen, kemudian juga keinginan Anies ya untuk barangkali kembali kepada pemilu ya atau politik Indonesia di 2029 ya. Nah, kita tahu bersama bahwa Anies Baswedan ini pada Pilkada 2017 ketika bertarung dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu menang sekitar 58% ya. Dan pada saat itu Ahok hanya menang 42% ya, dan mungkin saja publik ya masih ingat bagaimana sengitnya pertarungan Pilkada 2017 itu karena menyertakan yang disebut dengan politik identitas ya. Dan pada pemilu 2024 kemarin Anies maju sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai PKB, dan juga Partai PKS ya. Dan majunya Anies ini memperoleh dukungan sekitar 26% suara di dalam pemilu presiden ya. Dan dengan begitu kita melihat bahwa pendukung Anies kepada Pramono Anung dan juga Rano Karno tentu saja bukan sesuatu yang tanpa efek ya, atau nanti mungkin kita akan mengenal yang disebut dengan istilah Anies effect ya, atau efek dari Anies Baswedan ya. Nah, pendukung Anies Baswedan ini membentuk organisasi yang namanya adalah Relawan Padul atau Pramono Anung Bangdul Rano Karno ya. Dan mereka berdiri ya secara resmi pada tanggal 3 Oktober ya, hari Kamis kemarin ya, 2 hari yang lalu ya. Nah, setelah pembentukan mereka mendeklarasikan dukungan bagi Anies, bagi Pramono Anung ya dan Rano Karno, dan itu dilakukan di rumah makan Raden Bahari, Jakarta Selatan ya. Relawan Padul bahkan menyerahkan surat dukungan secara langsung kepada Pramono yang hadir di Raden Bahari ya. Nah, mereka mengatakan bahwa kami dengan ini menyatakan sikap dukungan kepada Pramono Anung Rano Karno untuk memenangkan kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Nah, itu dikatakan oleh koordinator Presidium Relawan Padul Laode Pasir sembari menyerahkan surat dukungan pihaknya ke Pramono ya.
Laude mengatakan bahwa Pilkada Jakarta 2024 menjadi kontestasi politik strategis ya dalam menentukan keberlanjutan dan kemajuan provinsi berikon Monas ya menuju kota global ya. Upaya mengawal harmoni serta kepentingan elemen masyarakat Jakarta perlu terus dilakukan, terutama menyangkut perbaikan nasib masyarakat miskin lanjut Laude ya. Laude juga mengatakan bahwa Ramonandung merupakan kandidat ideal membawa Jakarta menjadi provinsi bertaraf global ya, sehingga relawan Padul mendukung kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan itu. Nah, kami selanjutnya mengajak seluruh elemen masyarakat Jakarta untuk memenangkan pasangan Mas Pram dan Bang Dul agar menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Nah, ini menarik ketika ditanggapi oleh Ramonandung yang mengatakan bahwa beliau dan pasangannya Rano Karno berkomitmen untuk berjuang bagi masyarakat kelas menengah ke bawah ya. Dia mengakui bahwa keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk bisa terpilih sebagai Gubernur Jakarta dapat membawa kemajuan bagi Provinsi Jakarta ya. Pak Pramono mengatakan bahwa saya merasa yakin sudah waktunya berbuat untuk kemajuan Jakarta, khususnya untuk masyarakat yang di bawah. Nah, relawan Padul terdiri dari 9 deklarator atau presidium yang pada Pilgub 2017 mendukung Sandiawan Uno, Anies Baswedan ya, Anies Baswedan dan Sandiawan Uno ya. Mereka itu terdiri dari Laude Basir, Muhammad Isnaini, Muhammad Ambardi, Ramadhani Afruki, Kuryawan, Ilham Pisang, Mutia Puspasari, Bintang dan Mustaqim Dahlan. Nah, tentu saja banyak lagi pendukung-pendukung yang lainnya. Tetapi yang menarik ke pemirsa bahwa apa yang menyebabkan relawan Anies Baswedan ya, yang sebenarnya mereka itu secara sosiologis lebih dekat kepada koalisi Indonesia Maju yang di dalam Pilkada DKI Jakarta, bukan DKI Jakarta ya, Provinsi Jakarta karena bukan DKI lagi sekarang, itu merupakan pendukung ya, pendukung dari koalisi Indonesia Maju ya, terutama misalnya di dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 partai-partai ini dengan basis massa ini sebenarnya adalah basis massa pendukung yang terafiliasi ya dengan partai-partai yang sekarang membentuk koalisi Indonesia Maju ya, dan calon mereka adalah Ridwan Kamil dan pasangan wakilnya adalah Siswanto ya dari PKS. Nah, tentu saja ada dugaan, ada kuat ya anggapan bahwa para pendukung Anies ini merasa kecewa ya karena jagoan mereka Anies Baswedan tidak diakomodasi oleh partai-partai seperti Nasdem, kemudian juga PKS dan juga PKB untuk dicalonkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta, calon gubernur Jakarta ya, periode 2024-2029 ya.
sehingga besar sekali kemungkinan bahwa kekecewaan ini membuat mereka beralih atau mengalihkan dukungannya dari yang semula kepada koherensi ya atau kesatuan dengan elit politik yang ada di KIM, kemudian beralih ke PDI Perjuangan ya, ke Pramono dan juga ke Rano Karno sebagai calon gubernur dan juga calon wakil gubernur ya. Nah, dugaan yang kedua bahwa ini merupakan investasi politik ya, terutama misalnya menghadapi pemilu tahun 2029 ya. Ingat bahwa siksa, strategi dan juga desain untuk pemilu 2029 itu bahkan sudah dipetakan ya, dibuat oleh beberapa kelompok elit ya sejak 2023 yang lalu ya. Bahkan di pemilu 2029 itu ada analisis yang mengatakan bahwa Anies merupakan satu-satunya calon kuat atau calon yang populer pada pemilu 2029 ya, sehingga berbagai macam cara, berbagai macam strategi oleh kelompok-kelompok elit ini mencoba untuk membendung dan juga melempar ya Anies Baswedan keluar dari demarkasi atau garis perhitungan untuk masuk di dalam arena kontestasi pemilu 2029 ya. Karena ketika Anies keluar maka kemudian dilakukan degradasi juga ya, dilakukan semacam berbagai cara untuk meminggirkan Anies dalam kontestasi 2029 ya. Dan cara ini merupakan cara yang sudah dirumuskan, sudah dilakukan kalkulasi, perhitungan matang oleh sekelompok elit pada 2023 lalu, sehingga kemudian Anies bisa jadi tidak memiliki peluang ya atau kans yang besar untuk dicalonkan pada pemilu 2029 ya. Karena sampai dengan saat ini Anies juga di samping dibuang ya atau tidak diakomodasi oleh Partai Nasdem, Partai PKS dan juga Partai PKB, ini menunjukkan bahwa Anies tidak mendapat tempat lagi di dalam partai itu, atau mungkin sedang disuruh untuk mencari alternatif lain ya. Jadi bagaimana Anies memanfaatkan kesempatan ini untuk misalnya mendirikan partai baru ya, untuk kalau Anies bisa masuk di dalam kontestasi pemilu 2029 ya. Nah, yang ketiga, saudara, tentu saja ini adalah bagian dari strategi ya, bagaimana supaya Anies ya tidak benar-benar hilang dari radar kontestasi pemilu di Indonesia ya, sehingga para pendukung Bang Dul yang mendukung Pramono Anung dan juga Rano Karno yang berasal dari basis massa Anies Baswedan mempunyai harapan yang sangat kuat ya, agar di dalam pentas politik 2029 Anies tetap menjadi sentrum kalkulasi ya, tetap menjadi sentrum perhatian publik, sehingga ya Anies menjadi salah satu tokoh yang memiliki pengaruh yang cukup kuat ya di dalam memenangkan kontestasi pemilu 2029. Demikian saja pemirsa Guru Sadam TV. Jika Anda suka dengan video-video yang Guru Sadam TV buat, silakan Anda like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman Anda ya.
bilang kepada teman Anda bahwa Guris Serem TV mencerdaskan Indonesia, dan kami berharap bahwa Anda punya komitmen yang sama untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan takut untuk tetap berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Selamat sore, selamat